selanjutnya bagaimana seorang mukmin itu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya dan itu terus dijaga, diamalkan sampai datang maut menjemputnya. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran apapun kondisinya dan keadaannya. Meskipun zaman berubah, kondisi berubah, teknologi sudah canggih, orang sudah bisa membuat robot, menciptakan robot, bahkan menurut mereka ingin menyerupai ciptaan Allah. Robot bisa hidup, artinya robot itu bisa berjalan sendiri tanpa harus dikontrol. Itu harapan ya orang-orang yang memang menggunakan akal ya. Tapi orang mukmin di sepanjang waktu, sepanjang zaman, tetap hidup mereka itu selalu dipandu, dibimbing oleh Al-Quran. Itu orang mukmin. Makanya mereka hidupnya apa? Tamasuk, berpegang teguh terus terhadap Al-Quran. Nggak peduli dengan keadaan, situasi, zaman apapun berubah, tetap terus konsisten, istiqomah, tidak berubah dia. Ujian-ujian apapun yang melanda dirinya, tetap dia komitmen. Manusia berubah akhlaknya, berubah perilakunya, berubah cara hidupnya, cara pandangnya, cara berpikirnya, ya. Yang kebanyakan orang itu cara hidup, cara pandangnya itu modelnya ala barat misalkan. Cara hidupnya, berpakaiannya, penampilannya berubah. Yang dulunya sopan jadi nggak sopan. Yang dulunya syar'i jadi nggak syar'i. Kenapa? Karena digilas dengan zaman. Sehingga kita lihat para pemuda-pemudi ataupun muslim dan muslimah hari ini, mereka mudah terbawa arus zaman yang berubah begitu cepat. Bersilih gantinya waktu ini dengan perubahan tadi luar biasa ujiannya. Sehingga apa? Berubah kehidupan mereka. Mereka lebih mengidolakan artis, aktor, para penyanyi, bintang film daripada tuntunan mereka, idola mereka yang sejati, yang sempurna, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditinggalkan kebanyakan oleh mereka. Yang imannya lemah, bahkan tidak punya iman. Karena apa? Karena tidak punya tamasuk, tidak punya pegangan. Orang itu kalau sudah hidupnya tidak punya pegangan, dia nggak punya prinsip dalam hidupnya, mudah terombang-ambing, ngalor ngidul, ngulon ngetan. Jelas itu. Makanya disinilah perannya Al-Quran, bagaimana terus dengan keadaan situasi yang berubah, zaman yang berubah, tapi Al-Quran menjawab tantangan apapun keadaannya. Siapapun mereka yang hidupnya tetap bersandar kepada Al-Quran, menjadikan pegangan hidupnya, maka dia akan kuat menghadapi arus zaman, perubahan zaman yang kadang-kadang gak karu-karuan. Manusia berubah, pola pikir, pola pandang, perilakunya, sifatnya, bahkan na'udzubillah min dzalik. Ya tadi saya katakan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, surat 43 kemarin sudah saya jelaskan, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ila siratal mustaqim. Pegang teguh Al-Quran yang aku turunkan, kata Allah kepada Nabi, hei Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka, orang-orang yang mereka mengikuti perbuatan dosa dan maksiat. Pasti kamu akan diberi petunjuk jalan yang lurus.
Jadi orang yang hidupnya itu dia berpegang kepada Al-Quran, Bapak Ibu nggih, itu hidupnya lurus, benar. Kenapa? Karena Allah yang terus membimbingnya, bukan orang Barat, bukan orang kafir, ya, bukan orang-orang yang mereka lebih mempertuhankan akal dan nafsunya. Itu Bapak Ibu, kita harus yakin terhadap kebenaran Al-Quran ini. Makanya Allah SWT menurunkan juga di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang 101. Kita buka. Apa kata Allah? Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Apa kata Allah? Dikasih pertanyaan oleh Allah, orang-orang yang mudah terombang-ambing hidupnya, tidak punya prinsip hidupnya, tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka lebih mengikuti kebanyakan orang atau mengidolakan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah fikum rasuluh. Kenapa engkau kafir, berani mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, sedangkan Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah kalian. Meskipun ayat ini turun, asbabun nuzulnya di saat ketika wahyu masih turun terus bertubi-tubi, tapi sudah Allah tegaskan, Allah peringatkan, kenapa kamu berani kafir, mengingkari, menolak, meninggalkan ayat-ayatku dan hukum-hukumku, sedangkan Rasul masih di tengah-tengah kalian. Kenapa? Itu pertanyaan dari Allah. Ada apa? Coba Bapak Ibu, Pak Bu, perhatikan pertanyaan saya nggih. Seandainya, ini berandai-andai, seandainya Nabi kita yang mulia, yang tercinta ini hidup di tengah kita, kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang kita katakan di hadapan Nabi, Pak Bu? Pak Bu? Bu? Jawab. Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan dengan kondisi yang seperti ini? Banyak orang tidak puasa, banyak orang tidak sholat, banyak orang tidak mau ngaji, meninggalkan Al-Quran, membuka auratnya, berani maksiat, minum khamr di mana-mana, mabuk di mana-mana, zina di mana-mana, melegalkan perbuatan dosa dan maksiat, berani merubah hukum-hukum Allah, aturan Allah. Ini kira-kira apa yang kita katakan kepada Nabi, Bu? Seandainya Nabi itu di depan kita, Pak Bu. Bu, Pak, kira-kira apa yang kita katakan? Malu kita, malu betul. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kita bisa introspeksi diri, muhasabah, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah ini terus akan menjawab tantangan keadaan manusia. Seperti apapun manusia itu, Al-Quran terus tidak memedulikan. Selama kita hidup dan mengikuti sesuai dengan jalur Al-Quran, insya Allah Pak Bu, kita tidak akan mudah terseret arus, kita tidak akan terpontang-panting, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mengikuti sesuatu yang tidak jelas, yang tidak ada petunjuknya. Petunjuknya nggak jelas. Coba Bapak Ibu, saya tanya pada penjenengan, adakah kitab yang membimbing, mengarahkan kita kepada jalan yang benar menuju surganya Allah selain Al-Quran? Ada? Nggak ada nggih? Nggak ada. Nonsen.
Ya, nggak ada, nothing. Yang ada itu hanya Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, siapapun orang yang hidupnya tetap berpegang teguh terhadap ajaran Allah, Islam dan Al-Quran, maka sungguh perhatikan, dia telah mendapatkan hidayah. Dia telah mendapatkan apa? Hidayah. Yakin nggih? Surat Ali Imran 101. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di situ Allah menggunakan kalimat fi'il madhi. Prosa kata kalimatnya bentuknya fi'il madhi, kata kerja telah lalu, bentuk lampau, past tense. Menggunakan fi'il majhul. Jadi ini menunjukkan apa? Pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk diarahkan hidupnya ke jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Mana? Surganya Allah nanti pada hari kiamat. Syaratnya apa Pak Bu? Berpegang teguh. Ya. Jadi yang dijadikan sebagai pegangan hanya Al-Qur'an.